Teman pemilih, berikut rangkuman kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 11 hingga 17 Juli 2022 yang kami rangkum dalam Info Sepekan KPU Sumbar. Lapor Apel pagi dari lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat, Senin 11 Juni 2022, jumlah 22 orang siap dilaksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman pemilih, pelaksanaan apel Senin pagi merupakan salah satu wadah pembentukan disiplin bagi ASN di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, setiap ASN diminta untuk bersungguh-sungguh menghadiri dan mengikuti apel. Demikian disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat dalam apel Senin 11 Juli 2022. Dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, juga disampaikan agar semangat kurban dapat menginspirasi kita dalam membangun bangsa dan negara. Selain itu diingatkan kepada semua jajaran agar meningkatkan kinerja dan membangun soliditas tim. Dalam kesempatan ini saya memberi apresiasi kepada kita semua. Walaupun ini kewajiban bagi kita sebagai pegawai, apakah pegawai ASN dan PPNPN, kewajiban kita semua adalah untuk melaksanakan pekerjaan. Baru saja kita mendengar butir terakhir dari Prasetya Korpi yang mungkin PPNPN tidak melafazkannya, tapi PPNPN juga merupakan bagian dari Sekretariat KPU Provinsi. Teman pemilih, salah satu tugas utama Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM adalah membentuk persepsi publik tentang demokrasi dan pemilu. Karena itu penting untuk menyusun konten yang tepat dengan metode yang menarik bagi publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Sumbar, Bapak Izwaryani dalam rapat divisi yang dilaksanakan pada hari Senin 11 Juli 2022. Rapat ini juga membahas rencana kegiatan Sosdikli dan Parmas yang terkait dengan pembentukan Sakarintisan, Election Camp, dan program-program lainnya. Teman pemilih, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yuzalmon, mengikuti acara diskusi kelompok terfokus pemutahiran data pemilih dengan kondisi khusus yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022. Teman pemilih, dengan telah dimulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024, KPU Sumbar dan KPU Kabupaten Kota mempersiapkan diri untuk pengelolaan logistik pemilu dengan melaksanakan rapat kerja optimalisasi penginputan sirup dan pencatatan non-tender serta swakelola melalui aplikasi LPSE yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2022 melalui Zoom Meeting. Peserta kegiatan ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Kota, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, serta operator sirup. Sementara narasumber berasal dari Subbagian Layanan Sistem Informasi KPU Republik Indonesia. Teman pemilih, untuk mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas, salah satu hal yang harus dihindari
adalah adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Benturan kepentingan ini dapat bersumber dari komisioner maupun sekretariat, baik karena adanya hubungan kekeluargaan maupun hubungan bisnis. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan ini, KPU membentuk sistem penanganan benturan kepentingan. Hal ini disosialisasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat pada hari Rabu 13 Juli 2022 yang dilaksanakan secara daring dan luring. Hadir sebagai narasumber Inspektorat Wilayah 3 KPU Republik Indonesia, Bapak Nurwakid Ali Yusron. Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan tata cara layanan pengaduan masyarakat, dan selain itu juga dilaksanakan penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan oleh seluruh jajaran KPU se-Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan keputusan KPU nomor 10-HK.04-08-2022 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sosialisasi keputusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan luring dengan peserta terdiri dari Ketua dan anggota KPU Sumbar, Sekretariat KPU Sumbar, Divisi Hukum KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Kasubag Hukum dan staf KPU Kabupaten Kota se-Sumbar. Sementara narasumber berasal dari Biro Hukum KPU Republik Indonesia. Teman pemilih, Kepala Bagian Hukum dan SDM beserta Kasubag SDM dan staf mengikuti uji coba aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Lanjutan yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring pada hari Kamis hingga hari Jumat tanggal 14 sampai 15 Juli 2022. Teman pemilih, PLH Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Bapak Nanang Priyatna melantik dan mengambil sumpah janji 61 orang pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang terdiri dari 2 auditor, 25 peranata komputer, dan 34 analis hukum secara daring dan luring yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Juli 2022. Untuk Sumatera Barat sendiri, terdapat 4 orang pejabat fungsional yang dilantik, yaitu KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kota Padang Panjang, dan KPU Kabupaten Pasaman Barat. Teman pemilih, dalam rangka optimalisasi pelayanan publik selama masa tahapan pemilu, KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Barat masih terus melaksanakan posko piket KPU melayani integritas 24 jam.